Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selasa 7 Juni tahun 2022, Renungan firman Tuhan pagi hari ini diberi judul Roh yang Memampukan. Didasarkan dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 6 yang demikian. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GKJ Bandung yang dikasihi Tuhan, setelah kita berhasil melakukan sesuatu atau setelah kita berhasil mencapai sebuah hal, kita mungkin pernah berkata di dalam hati, kok bisa ya? Seringkali kita heran dengan kemampuan diri sendiri. Ketika menghadapi jalan buntu, tiba-tiba kita menemukan solusi. Ketika menginginkan sesuatu, semesta seolah-olah berpihak kepada kita, sehingga semua rencana berjalan dengan lancar. Walaupun awalnya sulit dan kelihatan mustahil, kita selalu menemukan jalan keluar. Kita dibuat terkejut dengan segala sesuatu yang mampu kita lakukan, atau kita dibuat terkejut dengan melewati setiap persoalan yang ada di hadapan kita. Tentu saja kita pasti terkejut karena menyadari bahwa dengan mengandalkan kemampuan diri sendiri tentu tidaklah cukup. Pasti ada sesuatu yang melampaui kemampuan diri sendiri, sehingga sanggup melakukan dan melaluinya. Itulah karya Roh Kudus di dalam diri kita. Allah melalui Roh-Nya menolong kita melakukan berbagai hal melalui cara-cara yang menakjubkan, atau melalui pertolongan orang lain yang tidak kita duga sebelumnya. Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GKJ Bandung yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya para rasul tidak akan dapat memberitakan tentang Yesus tanpa pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus memampukan mereka untuk bernubuat dan berbahasa roh. Kemampuan ajaib ini diberikan bukan untuk membuat mereka terlihat keren atau hebat, tetapi melalui kehadiran mereka, semakin banyak orang yang yakin akan kerajaan Allah dan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kuduslah yang menolong Paulus di dalam pelayanannya. Dengan kata lain, Allah tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian. Ia selalu menuntun dan bahkan menolong kita dengan cara-cara yang ajaib. Lantas, maukah kita menyerahkan diri sepenuhnya untuk dipakai oleh Allah? Ia sendiri yang akan memampukan kita untuk melayaninya, baik sebagai seorang pelajar, seorang pegawai, pengusaha, pengajar, aktivis, maupun peran lain di dalam rumah, gereja, dan masyarakat kita. Allah melalui Roh-Nya akan memampukan kita melakukan setiap hal di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk kesempatan menikmati nafas hidup pemberian Tuhan hari ini. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur atas Roh Tuhan yang boleh ada di dalam diri kami. Roh Kudus yang memampukan kami untuk melayani dimanapun kami berada dan kapanpun Tuhan mengutus kami. Terima kasih juga Tuhan, kiranya Roh Kudus juga memampukan kami untuk boleh memberitakan firman Tuhan, baik melalui perkataan maupun perbuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.